Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih untuk teman-teman yang udah berkenan subscribe channel ini. Semoga kebaikan hati teman-teman diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo ditunggu subscribe-nya dulu ya. Terima kasih banyak. Semangat pagi teman-teman semuanya. Jam berapapun teman-teman lagi nonton video ini, saya akan selalu mengucapkan semangat pagi. Semoga semangatnya tetap full ya. Semangatnya tetap full, lalu kebahagiaannya full, keberlimpahannya full, semuanya kesehatannya ya. Lalu hubungan baik dengan keluarga, dengan pasangan, anak-anak, tetangga, semuanya dalam keadaan full, nggak ada yang kurang-kurang. Masih suasana Idul Adha, gimana teman-teman? Keadaan freezer masih aman? Masih penuh ya? Oke, kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin kalau Idul Adha itu rezekinya alhamdulillah gitu ya, berlimpah dari sana sini, ada yang kirim daging kurban sampai freezernya penuh. Tapi karena saking penuhnya sampai kehilangan hasrat gitu loh buat masak ataupun buat makan. Nanti ketika udah agak lamaan dikit gitu ya, masih edisi Idul Adha, jadi ini ceritanya saya mau masak daging kambing. Berhubung warungnya pada tutup gitu ya, jadi saya juga malas ke pasar karena jauh. Saya mau masak gulai aja, kebetulan ada stok bumbu gulai yang udah jadi. Kemarin sempat beli juga sih, cuma pas mau masak kok mager banget gitu. Dan ini saya lagi beberes dulu, bersihin meja dan juga kompornya. Karena kalau kompornya masih kotor, terus mejanya juga masih berantakan, kayaknya masak di dapur itu jadi riweuh gitu ya, jadi sumpek. Apalagi dapur yang nggak terlalu luas ini, jadi berasa makin nggak luas lagi. Sambil masak, sambil sharing ya seperti biasa, supaya nggak kosong dan teman-teman juga nggak boring ya, cuma ngeliatin saya nguplek aja di dapur sendirian. Jadi kemarin itu sempat ada momen di mana saya kumpul sama teman-teman dan juga tetangga di rumah. Terus kita itu kayak yang bercanda, mulai dari yang tadinya receh-receh aja gitu ya, sampai yang akhirnya serius, terus ketawa lagi, terus sampai sedih-sedih ya, biasalah kalau kita udah ngumpul ya. Hal-hal yang nggak niat kita bicarain pun bisa jadi pembahasan yang justru lebih seru gitu ya daripada yang kasus intinya gitu. Nggak apa-apa ya, apalagi kalau yang kita bicarakan itu adalah hal-hal positif. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita datang ke satu tempat atau ngumpul sama teman-teman atau sama siapapun itu, kita itu malah ngomongin sesuatu yang negatif, apalagi ngomongin keburukan orang lain. Oh no 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 no, jangan sampai ya. Itu harus dihindarin karena merugikan diri kita banget dan juga tentu aja orang yang kita omongin. Kalau kita aja nggak mau ya diomongin sesuatu yang jelek sama orang lain, begitupun dengan mereka. Sama aja lah, kita kan sama-sama manusia kali. Coba teman-teman, kira-kira nih, kalau seorang ibu rumah tangga yang full ngurus rumah, suami, anaknya, kumpul dengan wanita yang kerja, atau boleh biasanya suka diledekin wanita karir tuh sama mama di rumah, atau sama ibu-ibu yang nggak kerja di luar, tapi dia punya penghasilan di rumah, bisa dagang mungkin online, bisa buka warung mungkin gitu ya. Ngumpul, itu biasanya suka adu nasib. Iya kan? Jadi yang di rumah bilang, jadi kamu enak loh, punya duit sendiri, bisa ngasih orang tua pakai uang sendiri, bisa bantu nyekolahin adik, bisa beliin ini itu tanpa harus laporan, kayak gitu ya. Terus nanti kata yang kerjanya, enak kan kamu lah, kamu di rumah bisa ngatur waktu gitu ya. Mau kalau kamu capek atau sakit bisa tiduran dulu, ngerjain kerjaan rumahnya bisa nanti-nanti. Nggak ada yang ngegubrak-gubrak, nggak kayak saya. Saya mau kerja, sakit harus berangkat, capek harus tetap berangkat, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya biasanya dari situlah ntar timbul kayak apa ya, rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya, kata yang kerja enakan di rumah, kata yang di rumah enakan yang kerja gitu lah, nggak ada selesainya deh pokoknya kalau udah ngebahas tentang itu. Nah tapi intinya dari obrolan yang segitu lama yang dihiasi dengan ledek-ledekan itu,
muncul beberapa apa ya, kalau boleh disingkat gitu ya, dan memang agak mirip-mirip juga sih sama artikel yang pernah saya baca. Katanya nih, perempuan itu punya banyak kemampuan atau keahlian ya dalam berbagai bidang. Teman-teman mungkin tanpa sadar kita itu di rumah gitu ya, ngerjain sesuatu itu kadang-kadang multitasking ya, atau bisa lebih daripada itu. Jadi kayak misalnya kita nyuci baju sambil masak gitu ya, atau misalnya lagi di kompor sambil bikin sayur, sambil juga goreng gitu ya, sambil goreng terus sambil motongin sayuran yang lain kayak gitu. Pokoknya kita itu dalam satu waktu jarang gitu ya ngerjain satu pekerjaan tuh cuma satu jenis aja. Biasanya selagi bisa kita kerjain semuanya dalam satu waktu, biasanya kita babat habis gitu ya, biar cepet kelar sih intinya sebenarnya. Walaupun sebenarnya mungkin ada juga beberapa orang yang stres deh kalau ngerjain beberapa hal sekaligus. Nah, ini kemarin saya ada sempet dengar selintingan yang bilang bahwa perempuan karir itu biasanya nggak pandai ngurus anak dan kehidupan rumah tangganya. Jadi mungkin karena dianggap nggak punya banyak waktu gitu ya, jadi kayak semua keadaan di rumahnya itu berantakan. Tapi ternyata nggak semua orang juga berpikiran kayak gitu ya. Jadi untuk wanita karir jangan sedih, masih banyak orang-orang yang memandang positif gitu ya wanita karir. Bahkan orang-orang yang positif ini menganggap bahwa wanita karir itu sebenarnya apa ya, bisa menginspirasi banyak orang gitulah dalam beberapa hal. Yang pertama mungkin adalahnya kesetaraan kedudukan ya. Sekarang kan banyak ya para perempuan yang apa ya menempati jabatan-jabatan strategis, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta. Terus selain itu juga bisa membantu keuangan keluarga. Jadi untuk perempuan yang bekerja bisa bantu kestabilan keuangan keluarga. Mungkin untuk menanggung orang tua yang udah sepuh gitu ya, bantu biaya adiknya kuliah atau sekolah. Nah, di sini perempuan punya andil menambah kemakmuran ekonomi keluarga. Lalu selain itu juga ada masa depan yang cerah. Katanya nih kalau perempuan apa ya yang belum punya penghasilan susah kalau mau beli apa-apa. Kebeli sih, tapi banyak dramanya. Terus kalau nggak mau banyak drama gimana? Ya kalau kita punya pasangannya yang kaya raya, saya. Beda sama yang punya penghasilan, bisa beli apa aja, bisa bantu siapa aja, terus juga memandang masa depan itu bisa dengan lebih tenang. Lalu selain itu juga ada belajar memimpin. Nah, zaman dulu kan kayaknya perempuan tuh nggak boleh mimpin ya katanya ya. Tapi sekarang coba kita lihat, banyak banget para perempuan hebat yang berkarir, yang bahkan bisa jadi pemimpin. Misalnya nih, kalau di pemerintahan yang biasa kita sering dilihat gitu ya, sering lihat di TV kayak misalnya mungkin Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, terus ada juga Menteri Luar Negeri Ibu Retno, terus ada juga motivator Miss Mary Riana. Ada siapa lagi ya? Teman-teman boleh tambahin deh di kolom komentar ya. Banyak banget deh pokoknya mereka yang berkualitas inilah yang berani bicara di depan publik itu. Keren gak sih teman-teman ngelihat ada seorang perempuan gitu bicara di depan banyak orang, semua orang diem, fokus ngeliatin dia dan dia ngomong sendiri gitu ya. Nggak deg-degan, nggak panik, nggak keringetan gitu ya. Coba bayangin kita. Mungkin yang ada kita langsung pengen bolak-balik ke kamar mandi karena nggak biasa itu. Terus apa lagi ya? Katanya perempuan yang berkarir atau yang bekerja itu udah jelas pintar ngatur waktu. Widih, boleh nih GR dikit ya untuk para perempuan yang berkarir. Karena di luar sana banyak wanita-wanita yang menganggap bahwa perempuan berkarir itu pintar ngatur waktu gitu ya. Kalau ada teman-teman sekarang yang bekerja dan lagi nonton video ini, teman-teman boleh gitu deh, coba direnungkan gitu ya. Kita itu kan udah kerja di luar rumah, terus kerjaan di rumah kita kerjain sendiri itu ya kalau yang mengerjakan sendiri. Masak juga gitu ya, nyiapin kebutuhan anak-anak juga. Atau bahkan mungkin ada yang sambil jualan online juga, Masya Allah keren banget nggak itu? Apa nggak tertarik tuh sama wanita yang bisa ngatur waktu serapi itu? Ya iya pantesan aja sih kalau ada perempuan yang bekerja itu dijadikan kayak motivator gitu ya, inspirator lah oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu ada berikutnya yaitu punya banyak pengalaman. Iya aja tiap hari berangkat kerja ya. Pengalaman kecil kayak di
perjalanannya aja ketemu banyak orang, ketemu banyak apa ya, tipe-tipe orang gitu kan nanti di tempat kerja, mungkin dengan atasan, dengan teman-teman, belum lagi dengan segala permasalahan yang ada, itu kan pasti banyak ngasih pengalaman-pengalaman. Jadi selalu ada tantangan juga ya, dan mungkin itu juga kadang-kadang yang bikin orang-orang bekerja itu jadi kelihatan lebih cerdas, karena banyak apa ya, ngadepin masalah-masalah yang udah diselesain gitu. Jadi lebih pede juga dalam menjalankan hidup. Nah, jadi untuk teman-teman yang bekerja, apapun itu alasannya, tetap semangat dan berbahagialah. Video saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.